Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Kumpul telungan ah, maaf cara tamu.
Alpha. As someone who both cooks and
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdhatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Ma'rif Renco, Kelurahan Kelayu Jorong, dengan tema Jadikan Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai landasan akhlak generasi masa kini untuk menyongsong era digital. Renco, 20 Rabiul Awal 1440 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2022 Masehi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Sya'rawi MA, Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong, Bapak Ketua LPMK Kelurahan Kelayu Jorong, Bapak-bapak Kepala Lingkungan, Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ma'rif Renco, Bapak Saudara tamu undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah. Susunan acara. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan kalam ilahi, yang dalam hal ini akan dibacakan oleh saudara kami Rian Septia Ardani. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. أفإن مات أو قتل انقلبتم
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Acara selanjutnya pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Ustaz Khairul Azmi Kiha. Kepada beliau disilakan.
Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam wa li sayyiri ikhwanihil anbiya wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Al-Fatihah. وكذلك الفاتحة خصوص وللمغفور له الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد المشهور، ثم لأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأساتذتنا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات أجمعين. الفاتحة. Kemudian khusus bagi kita semua yang hadir di acara ini beserta keluarga kita, mudah-mudahan selalu tetap dalam keadaan sehat wal afiat zahir batin, murah rezeki yang halal serta luasan barakah, dikaruniai panjang umur, selamat dunia wal akhirah bisirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in, wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin, وأن تنصرنا وتمتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dimaklumi, yang membaca ayat suci Al-Quran tadi adalah juara 2 STQ tingkat Kecamatan Selong, perwakilan Kelurahan Kelayu Jorong. Acara selanjutnya, laporan panitia kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zamroni SPD. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tuan Guru Haji Sya'rawi MA, Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong, Bapak Babinsa, Bapak-bapak Kepala Lingkungan yang berkesempatan hadir pada siang hari ini, Bapak Ketua Pengurus Masjid, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas nama panitia kami mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran kita bersama dalam rangka kita sama-sama untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada tahun ini kami dari panitia, dari pemuda mengangkat dengan tema jadikan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sebagai landasan akhlak generasi masa kini untuk menyongsong era digital. Tak lupa pula kami dari panitia mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang kemungkinan sejak kemarin sudah menyiapkan ala kadarnya untuk kita mengadakan acara di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan sedekah yang sudah dihajatkan kepada kita pada siang hari ini. Yang terakhir, ucapan terima kasih kami kepada rekan-rekan dari media Godpedia Entertainment yang sudah menyiarkan secara langsung kegiatan kita pada siang hari ini. Dan untuk kita juga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keringanan langkah sekali lagi dari Bapak Ibu, Bapak-bapak, saudara tamu undangan itu menjadi bahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan tunggal yang akan disampaikan oleh Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong. Kepada Bapak Lurah kami haturkan. Samai ruana kan? Samai ruana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihim ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Tuan Guru kita Haji Suparman LCMA. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Yang terhormat Bapak Kamtibmas kita di Kelurahan Kelayu Jorong. Yang terhormat Bapak Kepala Lingkungan, Ketua LPMK atau yang mewakili. Yang terhormat pengurus masjid, ketua panitia perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, mulai dari sholat berjamaah sampai dengan acara menerima sanganan oleh ibu-ibu. Dan saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu yang selalu ceria ketika ada perayaan-perayaan seperti ini. Maulid seperti perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan
syafaat beliau nyampe kepada kita semua umatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, telu aning tiba maulid hari ini, dan mohon maaf selapu mele endeng tak hadir. Jadi mungkin sedikit informasi yang informasikan bahwa pokok mau berdait kanca sida pada masyarakat yang di Renco, nah habis itu tiang lagi akan ke Suntalangu. Bapak-bapak, jadi di bulan pasnya di bulan September bahwa kami dari pemerintah Kelurahan Kalajorong menerima surat edaran bahwa terkait masalah masa jabatan kepala lingkungan kadus masa nanu. Tetapi kita bukan desa Pak, mohon maaf, kita ini kelurahan OPD, operasi perangkat daerah, jadi jauh beda di situ sama desa. Jadi kita OPD yang atasannya kecamatan. Nah, itu harus kita pahami bersama, bukan desa, jadi OPD. Jadi perpanjangan masa bakti kepala lingkungan yang semula 3 tahun menjadi 5 tahun. Yang kemarin misalnya kepala lingkungan yang ada di Kelurahan Kalajorong, seyogianya kita melaksanakan pemilihan di bulan September Oktober di 2023, tetapi dengan adanya surat edaran dari Bapak Bupati Lombok Timur bahwa berombok malik karing 2 tahun. Jadi 5 tahun masa bakti beliau untuk mengabdi Jog Sidapada. Karena pertimbangannya di situ, mohon maaf, karena tidak terlalu banyak yang bisa dikerjakan kalau 3 tahun. Banyak juga alasannya. Kalau kita melaksanakan pemilihan secara demokrasi, di situ ada pembiayaan katanya. Belum tulak modal noni bahasa dasan sawe, belum demanu tulik modal noni. Nah seperti itu. Terus yang kedua, terkait masalah perkawinan adik-adik kita hari ini mulai dari minggu yang kemarin bahwa sekarang kalau tidak dibuktikan dengan surat edaran, surat keterangan dokter sehat, dia tebau pinang NA, dia tebau minang NA. Karena itu persyaratannya, karena semata-mata di situ amanat dari surat edaran itu untuk menekan angka kematian. Terus yang ketiga, hari ini mulai hari yang kemarin bahwa ada petugas kita dari BPS melaksanakan pendataan, validasi data. Dengan kenaikan harga BBM sesuai hasil Zoom meeting kami sama Bapak Bupati Lombok Timur bahwa banyak warga kita yang berhak katanya kan, tetapi tidak dapat dalam bantuan. Mulai hari ini 1 bulan ke depan bahwa ada pendataan dari pihak Kementerian Sosial atau BPS di situ akan mendata kita semua untuk dijadikan acuan ke depan bahwa layak apa tidak menerima program-program bantuan dari pemerintah. Dan terakhir yang dari awal tadi mungkin mengantap berbahasa bahwa Suntalangu genteti Pak, terus pokok wah mau bareng mau nganjang le julun, dan mohon maaf sekali mau nganjang le julun tajok Suntalangu terus. Jadi terkait masalah musim penghujan yang akan datang, kami mohon dari pemerintah kelurahan sesuai dengan surat edaran Bapak Bupati bahwa lamun arak sampah sila bareng-bareng bersiang agan dendek lah menjadi gangguan di setiap irigasi.
Barangkali ini yang dapat yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, acara inti, uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru Haji Sya'rawi MA. Kepada Bapak Tuan Guru kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, ngantuk saudara. Atau ya takut gara-gara gempa si bonik kan. Ulang dulu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'aya fil jannah yaumal qiyamah. Hadirin kaum muslimin, muslimat, para pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Kelurahan Kelayu Jorong yang tadi sudah menyampaikan sambutan tentang informasi tentang dari kelurahan ya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diinformasikan tadi ya. Karena beliau pemimpin kita di Kelurahan Kelayu Jorong, apapun yang diperintahkan kita harus kita taati selama itu adalah hal-hal yang baik ya. Tadi disuruh kita simile merari ya. Simile merari baik itu siwah merari maupun simile merari malik harus ngadu surat keterangan sehat. Sisin dan berdiangin dan ganggu merari, ya. Karena sekarang ada penyakit, ya, penyakit anak yang tidak bisa besar, yang pun disuruh surat keterangan sehat. Kebetulan Rubin Pak Camat dan pas lendang berduri, ia sambutannya disuruh pada Mia, ya. Engkau selekiannya sekat dengan merari engkau harus surat kemudian sehat diganggu merari. Nah, itu tadi informasi. Yang kita hormati juga para tokoh agama, tokoh masyarakat ya,
pengurus Masjid Al-Ma'rib, ketua pengurus Masjid Al-Ma'rib, para tamu undangan, para kadus ya, kepala lingkungan. Mudah-mudahan kita doakan pada sehat-sehat semua, dan kita semua juga mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita semua di mana-mana kita dengar ada maulid, ya. Mana kalimat yang kita itu le barana le kali jaga tetap maulid anda kalimat yang kanta toko untuk gempa, berari dengar. Ada sulit ya, si gempa nulak ya, tulak ke malak, karena dek mangan, ngati yang dulang. Padahal balen dah kan pada dah mengempa, kan nulak ya. Akhirnya panitia panitia jadi luar, tapi dalam tu nah, masih dalam. Ternyata bega beli na gempa nanti 5,3 gempa itu. Lalu, alhamdulillah karena kita di masyarakat Lombok sudah terbiasa dengan gempa 2018 itu. Jadi muna gempa biasa-biasa dapat. Wah kebal kita si gempa ini. Alhamdulillah. Jadi kita itu supaya menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dek sekedar terkumpul-kumpul, mangan-mangan, terus mia-mia acara, ndek. Ini sebagai wasilah, sebagai perantara untuk kita menambah kecintaan kita kepada beliau. Kenapa harus kita cinta kepada Rasulullah? Justru dengan cinta kepada Rasulullah itulah bukti kesempurnaan iman seseorang itu. Mentembeleng kita iman seseorang itu sempurna, lihat bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di saat orang-orang Yahudi Nasrani ya, mereka mengatakan kami ini cinta kepada Allah. Menongkatnya. Cinta kami dari sisi Allah. Seandainya Allah itu punya anak, mungkin kami ini posisi kami ini seperti anaknya Allah, saking cintanya kami kepada Allah. Lalu turun ayat Al-Quran surat Al-Imran. Apa katanya? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa maksudnya? Katakan, bada ya Muhammad, muna tentu cinta kalau dia benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti saya. Ikuti saya, baru aku akan mencintai mereka. Yuhibbukumullah. Jadi syarat untuk mendapatkan cintanya Allah adalah kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu ittiba? Mengikutinya. Mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Bukan hanya itu, kita akan dicintai oleh Allah dan kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana kita mau ittiba kalau tidak cinta kepada Rasulullah? Makanya syarat untuk bisa mengikuti Rasulullah dengan sempurna adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam hadis beliau mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Ya. Itu. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah yaumal qiyamah. Dan saya cinta li aku, maka dia akan bersama saya nanti di surga. Jadi cinta itu bukan sekedar aku cinta li Nabi Muhammad laguna, tidak pernah kita mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mun sekedar pengakuan mungkin mudah, ya.
saya mencintai Rasulullah, tapi kita lihat apakah kita sudah mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, semua kita mengharapkan selalu kita milih tercintai dari sida Allah. Karena apa? Kalau Allah sudah cinta sama kita, apapun yang kita minta akan diberikan. Apa petendeng, beangna sudah. Buktinya apa? Baginda Rasulullah. Ya. Monita aja masih jauh lekan. Mentengendeng misalnya di deman turun hujan, salat istisqa, di nini turun hujan. Kalau Rasulullah yang minta, ya, lain di zaman Rasulullah datang seseorang ketika Rasulullah sedang khutbah, ya Rasulullah, ini kekeringan, be mati, lolon talatan kami, dan sebialah menengkajan. Mati, keringan, semua binatang mati karena tidak pernah turun hujan. Lalu Rasulullah berdoa sampai kelihatan ketiaknya berdoa, angkat tangan. Apa yang terjadi? Langsung teri hujan. Teri hujan, ble hujan. Datang malah dengan ini, ya Rasulullah, beli lalu hujannya mana? Banjir. Coba doa yang tadi agar becian sekiji. Nah, akhirnya didoakan oleh Rasulullah, ya Allah pindahkan hujan itu ke bukit-bukit. Itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari, kisah ini. Maka apapun yang diminta oleh Rasulullah akan diikuti oleh Allah. Nanti apa-apa yang nasi yang namanya orang yang dicintai oleh Allah, maka semua permintaannya akan dikasih, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, para waliullah, para ulama yang dekat dengan Rasulullah juga mereka begitu, ya. Wali-wali yang pun mengendeng, doa yang pun suruh kita anjuran kita ngendeng doa le dengan soleh. Kumbena dengan soleh aja becat mengkabulang doana. Munita berdoa aja sampai ke nyukang balak kita, ya. Sekat. Kenapa kita sulit diterima doanya? Karena kita masih banyak dosa-dosa. Itu sebabnya kita perlu minta doa kepada orang soleh. Perlu tengendeng berkah. Perlu bahasa Jawa soan, datang berziarah kepada orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu juga salah satu bentuk bagaimana kita mencintai Rasulullah. Ya, cinta kepada Rasulullah, mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah. Ya. Para ulama, orang-orang soleh itu adalah pewarisnya para nabi. Maka harus kita cintai mereka. Kenapa? Kalau kita benci, kalau kita cinta kepada mereka, maka otomatis kita sudah memuliakan nabi. Ya, paman akramal ulama faqad akramani. Siapa memuliakan ulama, maka dia telah memuliakan aku. Siapa-siapa yang menghinakan ulama, meremehkan ulama, maka itu sama dengan meremehkan aku. Nah, itu bentuk juga bagaimana cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perayaan Maulid yang sering kita hadiri, mungkin para jamaah wafir kali Maulid, ya. Jadi Maulid, ketika kita Maulid, tentunya kita mendengar makanan ruh kita, yaitu ilmu itu yang paling penting sebenarnya. Ya. Makanan juga penting, ya. Makan terus berharap berkat, tapi juga perlu berkat ilmu, ya. Jadi kita di samping mendapatkan berkah ilmu, kita juga bisa berjumpa dengan para tuan guru, orang soleh. Dan paling penting adalah kita bisa bersilaturahim. Ini ajaran Rasulullah. Silaturahim, menjaga hubungan kita. Kalau kita sering-sering berkumpul dalam kebaikan, insya Allah turun rahmat Allah. Ya, apa nyebabang kita jarang kumpul? Ini HP ini jarang kumpul. Nah ini temanya ini, judul skripsi loh ini.
Jadikan keren judulnya nih. Kurang-kurangan menjadikan akhlak Nabi Muhammad sebagai landasan akhlak generasi. Ini generasi si bajang-bajang ini generasi, karena generasi muda, generasi tua aja. Ya, sebagai penasehat masa kini untuk menyongsong era digital. Ini yang perlu kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah. Mereka bisa melihat kita, menonton kita melalui live. Jadi sekarang itu tantangan kita berat. Yang punya anak, yang punya anak baik itu laki perempuan, walaupun di rumah dia diam di rumah, tapi tantangan kita berat. Kita harus selalu mengawasi mereka. Jangan-jangan kita di rumah juga saling cuekin bareng anak jarinta. Semamata saling cuekin bareng seninakna, semamana sibuk ngerti HP, seninakna dah sibuk ngerti HP, anakna terik le sumur. Ada yang begitu coba. Dekat dia tapi secara ini mereka berhubungan dengan yang jauh-jauh. Inilah yang efek tidak baiknya semua era digital, era elektronik ini. Ya, terutama HP. Jadi kurang-kurangan kita sebagai orang tua untuk mengontrol anak-anak kita. Harus sekarang itu di rumah, lebale pada harus kita kontrol anak-anak kita. Anak-anak beci itu deman belum saatnya pegang HP. Deman saatnya pegang HP. Ternyata di Amerika, dengan semia HP ini, dia nembeng karena beci ngerti HP, karena dia tahu itu merusak. Lo kan ya tujuannya aja merusak generasi Islam ini. Apa yang dirusak? Otaknya supaya lemah EQ-nya. Dengan mengasih mbengna kanangka dengan andena mele susah-susah. Menenangi sanakna mbeng ngerti HP teduk ya. Oh, teduk lagu napa? Apa yang dibuka di HP itu selalu buka teduk sampai buik kuota anda. Bah nangis tegan wah muter-muter dan ini loading nangis ya. Si danda nangis ndak kepeng kena beli kuota. Itu. Jadi harus diwanti-wanti ini. Dan semua di internet itu bisa dibuka. Apa-apa medan terbuka tuh. Itu sebabnya perlu kita sebagai orang tua mendidik dari kecil itu, ajar ya. Terutama kita didik mereka tentang akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin inilah yang menyebabkan generasi-generasi kita artinya ndekna pada sisi lain ngono. Jarang berdait, cukup lekan HP wah, media sosial ini. Terus saling telepon-teleponan cukup wah. Dia perlu ngarang-ngarang kumpul-kumpul mereka ini. Ternyata dulu itu yang menyebabkan ukhuwah Islamiyah kita itu kuat karena sering kita berdait marah-marah ini. Menkajan disering orang itu berkomunikasi dengan si jauh-jauh, baturna sili rapor aja cuekin ya, jauh barangnya saling ngeraos sili deketnya cuekin. Itu sangat sangat menyedihkan kalau kita. Itu sebabnya perlu kita menanamkan kepada anak-anak kita ya kesadaran penuh tentang bagaimana sebetulnya dunia digital ini, informasi memang manfaatnya banyak, besar manfaatnya juga, tapi juga mudaratnya juga besar. Tergantung sekarang siapa yang memegangnya. Mendengar si dibuat sebagai untuk bisnis itu menguntungkan bagus. Karena apa? Itu dipakai sarana untuk bisnis. Ada juga orang membuatnya sebagai sarana untuk kejahatan. Ya. Informasi hal-hal yang tidak baik dibuatlah itu sebagai sarana untuk kejahatan. Judi online itu semuanya judi online kan online.
Tiba-tiba uangnya itu triliunan. Dari mana? Dari situ. Coba bayangkan. Padahal dek Noah nang bembe lebale doang tahu. Nah, kita harus jangan kita merasa nyaman ketika anak-anak kita keadaan anak ada lebale, alhamdulillah lebale doang tuh nah. Di kamar doang tuh dia sugul-sugul, itu juga berbahaya. Ternyata di balik di kamar ternyata dia main HP, main game online, kita tidak tahu. Ya, itu yang perlu sekarang itu yang menjadi tugas kita. Apa Rasulullah itu mengajar dari dulu bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Itu yang paling penting. Karena Rasulullah diutus innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak, kata Rasulullah. Ini akhlak ini yang perlu. Sekarang ini kita krisis, yaitu yang krisis moral kita. Anak-anak kita kalau tidak kita bimbing, mendekat pada ajar ya mencintai Nabi, mencintai ulama, mencintai Al-Quran, maka mereka akan mencintai yang lain, mencintai HP. Ya, akhirnya apa? Menuah ketagihan nganti HP dia nemele ngaji. Menuah ketagihan nganti HP dia nemele sekolah, dia nemele belajar. Menuah ketagihan nganti HP dia nemele dengar kita pada sejarina amanah. Coba itu efek apa namanya jeleknya, ya. Oleh karena itu perlu kita sebagai orang tua, ya, mondek tepau pada setendidi anak ajarin teh temang ali pondok pesantren, masih banyak pondok-pondok pesantren, ya. Dendek tenggalang turutang ke melena, beliang ku HP, beliang teh HP, beliang ku sekeni selapuna, beliang teh, tapi kita ndak sadar, ya. Seharusnya harus terbijak jadi dengan tua nih. Kalau memang itu belum saatnya, ndak boleh. Harus kita tegas sebagai orang tua. Nah itu karena apa? Anak-anak kita adalah merupakan titipan, ya, titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita jaga mereka. Generasi kita ini generasi kalau tidak kita sebagai dengan tua, mereka terdidik mereka, bimbing mereka, maka akan berubah, ya. Tradisi-tradisi yang biasanya anggap terbagus ini akan lama-lama hilang dia, hilang nanti, ya. Itu sebabnya kita sebagai orang tua ini harus bimbing mereka, ajar mereka, ya, supaya mereka tidak mencari informasi-informasi yang dari dunia maya itu, yang dimana di situ banyak sekali hal-hal yang bisa memudaratkan dan merusak generasi-generasi kita. Ya, tentunya cara mendidik itu yang paling bagus. Kita sebagai orang tua harus terlebih dahulu dilihat, ya. Temeling kita anak terdendek ngerti HP, ya dendek tenggalang ngerti HP di juluna. Lagu kita nengkang galang sibuk ngerti HP, terus ndek tulak be sembahyang apalagi misalnya, karena nah itu juga akan dilihat oleh anak kita. Kesuruh dia sembahyang, sembahyang, sudah ngerti HP, ngono kan biar nengke kan, pinter ya pada berjawab. Makanya contoh yang baik, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memberikan kita contoh, banyak memberikan kita pelajaran-pelajaran bagaimana cara kita bermuamalah, bersilaturahim seperti ini. Kita jaga silaturahim. Karena apa? Silaturahim itu juga menjaga silaturahim, mencintai saudara-saudara kita, itu adalah bukti kesempurnaan iman juga. La yu'minu ahadukum, kata Rasulullah, hatta yuhibba, ya, li akhihi, hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dari menara masih sifat-sifat kedengkian, kebencian di dalam diri kita, maka iman kita belum sempurna. Ya,
iman kita belum sempurna. Jangan kita mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Belum kita amalkan ajarannya Rasulullah. Teman masih girang saling apa Rana? Saling menyakiti, saling sumpah, saling menghina, itu bukan sifatnya orang muslim. Kata Rasulullah, al-muslimun man salimal muslimin min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah mereka yang menyelamatkan orang muslim lain dari lidah dan tangannya. Ya, lidah kita enggak boleh menghina, enggak boleh saling sumpah, enggak boleh saling itu. Tangan kita juga jangan sampai menyakiti orang lain. Jadi orang muslim itu harus saling menjaga silaturahim. Itu juga salah satu tujuannya kenapa kita mengadakan perayaan-perayaan Maulid ini, untuk kita berkumpul di masjid, di musalla, di pondok-pondok pesantren, supaya kita tetap menjaga hubungan silaturahim kita. Dan ketika kita bermaulid juga di situ kita mendengar cerita kisah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita ambil pelajaran dari kisah Rasulullah? Tentunya ajaran-ajaran beliau. Karena apa? Rasulullah adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kalau kita ingin mencari contoh yang baik, maka kita contohlah Rasulullah. Kalau kita ingin mencari pelajaran yang baik, kita belajar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi masyarakat yang baik, maka kita contoh bagaimana dulu Rasulullah hidup bersama para sahabat. Ya, jadi semuanya itu kita ambil pelajaran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mencintai Rasulullah, maka dia akan mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, lagu Nandet Noah, ketika dia menyebut Rasulullah, dia tidak ada perasaan rindu, tidak ada perasaan cinta, maka itu bukanlah cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa saja? Rasulullah itu adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Mana buktinya? Rasulullah itu malam itu dia bangun, kelem uras ya. Terus uras lalu wudu. Wudu sempurna wudu beliau, lalu beliau sholat. Bayang sunat tahajud. Ya. Pilu ayatna. Nih. Namun tersembayang mesa-mesa, belu-belu ayatna. Sampai juz, 2 juz, 3 juz, 3 juz. Lagu mun jadi imam je ndak kena belu-belu. Ya. Girang kebalak kita je pas jadi imam tu belu ayatna. Akhirnya makmumna le mudi awah be ngerang. Ya. Dah imam ini aduh. Dia nyumpah ya kada. Nah, karena apa? Zaman Rasulullah juga pernah terjadi. Ya. Lain ada sahabat jadi imam belu sida. Nah, ada si ule. Kami ule. Dia imam pilu-pilu sida gen terlalu begawean. Ngalah langsung omeang ni imam Rasulullah. Omeang. Jadi terganggu menjadi imam. Kenapa kata Rasulullah? Orang di belakang itu sang narabi melihat nenai, melihat nemene, ada dengan tua, ada dengan uzur, ada anak kecil, maka dipersingkat menjadi imam. Baik, sembahyang mesa-mesa aja puas-puas berarti mana di majus pada baca mesa-mesa. Gitu Rasulullah. Ketika sholat sendiri panjang ayatnya. Selepuna belo, ruku na belo, sujud na belo. Nang kemonita na beloan dong sujudna pasti makmumna berketuan. Sujud belo sujudna. Penasaran nang ngombe imam ini sambil sujudna. Pasti ada gen uras ngono cengak. Ndak na belo lalu. Rasulullah itu panjang rukunya sujud. Sampai kata istri beliau berbekas kakinya saking panjang solatnya. Lalu kata Sayyidah Aisyah, apa katanya? Kenapa engkau begini Rasulullah?
kan debe mele lelah kan jawah sida itu dijamin masuk surga, sida itu sudah diampuni dosanya. Kata Rasulullah apa? Afala aku na'abadan syakura, apakah saya tidak bersyukur dengan nikmat ini? Itu ibadah beliau itu karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ya yang perlu kita contoh, yaitu Rasulullah itu banyak bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Rajin pada ibadah, rajin pada ibadah, rajin pada sembahyang, rajin pada ngaji, ya, rajin pada lalu begawean, semuanya rajin, ya, yang ibadah yang kita contoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita banyak bersyukur sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur. Di antaranya juga yang perlu kita contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu apa? Baik sama semua orang, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menghina orang. Dek Noah girang apa rana nyumpak dengan, Dek Noah girang sugul kata-kata yang kotor, tidak pernah itu. Dia sayang sama anak kecil, dia sayang sama semua orang, bahkan orang yang mau menyakiti beliau sayangi, ya. Wah, itu yang sulit, berbuat baik kepada orang yang telah menyakiti kita, ya. Ada orang yang mau menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah itu tidak marah, ya. Dinulak gedak. Ternyata orang yang menyakiti itu sakit, maka Rasulullah menjenguknya. Itu diantara kemuliaan Rasulullah, beliau itu menyayangi semua orang. Ini yang perlu dicontoh nih. Jadi menara masalah, menara dengan misalnya membuat masalah kita biarkan. Kalau menara dengan nyakiti kita bicarakan, kita biarkan, ya. Jangan kita saling balas, itulah yang menyebabkan silaturahim kita akan putus, ya. Itu yang menyebabkan tidak ada ketenangan dalam hidup kita. Ini tenyaman hidup kita mentegirang saling gedekang, saling memutuskan silaturahim. Ya. Jadi banyak contoh-contoh yang diberikan kita oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah-sunnah beliau sangat banyak, ya. Mari kita hidupkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Saya ngidupang sunnahku, maka dia telah mencintai aku. Nah, itu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil dari kehidupan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ketika beliau sedang di Makkah maupun ketika beliau sedang di Madinah, itu banyak kita baca, kita dengar sejarah-sejarah beliau. Karena apa? Semua yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kewajiban kita untuk mengikutinya, sehingga kita termasuk orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi salah satu juga bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah, bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah, tentunya melalui para guru-guru kita, ya. Kita mengenal Rasulullah melalui guru-guru kita. Maka kita sebagai umatnya Rasulullah harus menghormati guru-guru kita, para ulama, ya. Jangan sampai kita jauh dari ulama, ya. Kalau kita jauh dari ulama, maka akibatnya akan fatal. Kalau kita tidak dekat dengan ulama, maka akibatnya akan fatal. Apa kata Rasulullah? Di dalam hadis beliau mengatakan, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu zaman terhadap umatku, hum yafirruna minal ulama, mereka itu jauh dari ulama, wal fuqaha, dan orang-orang yang faqih, mereka jauh. Lalu Rasulullah mengatakan,
fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat. Kalau ini terjadi, maka Allah akan menurunkan 3 macam bala. Bala itu Allah akan menurunkan 3 bala kalau orang itu sudah jauh dari ulama, tidak mau dekat dengan ulama. Apa yang pertama? Turfa'ul barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari usaha-usaha mereka. Munta di tegirang dekat bareng dengan soleh, dengan alim, ulama, maka berkah hidup kita akan diangkat oleh Allah. Bedayang ita harta, ndek na berkah lagu ni. Hingga apa? Harta ini mundek na berkah, maka tidak bisa kita membawa kita kepada kebaikan. Ya. Bedayang ita anak, ndek na berkah anak tenda. Bedayang ita kepeng, ndek na berkah kepeng ta. Kenapa? Apa sebabnya? Karena kita tidak dekat dengan ulama, bahkan mungkin kita menghina ulama, menjelek-jelekkan ulama. Inilah pantangan kita sekarang. Karena media ini, ya, media sosial, kembali kita ke situ, di situ banyak sekali, ya, banyak dengan sekirang molong-molong video, you know, la ilaha illallah, pilen-pilena, ini para ini tugasnya yang cekat-cekat, anu nih, apa rana media sosial ini, itu jangan sampai begitu. Ulama harus kita muliakan. Jangan sampai karena itu Allah menurunkan bala kepada kita, hidup kita tidak berkah. Ya, banyak itu buktinya orang-orang yang mencintai ulama, ya, dengan si cinta le ulama, dengan segirang ngembang ulama, dengan saleh mangan, pasti nanti di keturunannya ada menjadi ulama, ada menjadi tuan guru, ada menjadi orang saleh. Ya, jadi minimal kalau kita tidak bisa memberikan mereka apa, minimal kita cinta kepada mereka. Ya, kun, kata Rasulullah, kun aliman. Kalau kita disuruh alim, au muta'alliman, atau kalau enggak bisa alim, belajar. Au mustami'an, kita mendengar, simak. Au muhibban, atau minimal kita cinta. Wala takun khamisan fatahlak. Jangan menjadi orang yang kelima. Ini. Kenapa orang yang 5 ini? Dia tidak jadi ulama, tidak belajar, tidak mau mendengar, tidak mau mencintai, maka sama saja seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu begitu sifatnya. Abu Jahal itu tidak tahu, tidak mau belajar, menghalang-halangi orang belajar, dan mengingkari orang yang alim. Itu sifatnya Abu Jahal. Maka disebut dia Abu Jahal. Ya, itu. Jadi tidak tanamkan kepada anak-anak kita. Mereka ta'zim kepada ulama, cinta kepada orang saleh. Ini yang sekarang itu agak apa namanya? Mbengtah. Di nomor lain jadi memang karena aturan itu yang membuat kita begitu. Nangka aja menara guru ngempok muridnya lah langsung laporannya. Nih. Mulai aja nama terbada, empok no ku selekin ngempok itu dengan tua ta. Itu pendidikan yang bagus. Kenapa? Kalau tidak seperti itu kita didik mereka, mereka akan ya kurang ajar kali guruna ngono teh. Beruna nganti sangkepna sekiji sih lah langsung silih. Ada juga saya lihat video itu kepala desa dipukul anaknya sama gurunya, langsung marah-marah dia. Saya ndak pernah mukul anak saya, katanya. Coba, kenapa kalian pukul? Ngono karena kita ngombe kena berkah ilmu anak teh. Ngombe kena berkah ilmu anak teh. Ndak akan berkah. Kenapa? Kita sebagai orang tua mulai aja terserah aja mah anak teh ke serah dididik anak kita. Agana jari ngente. Mendek nambeli jema nganu sangkat guruna mah gidi ajarang diri dengan kan ngombe. Bau sita. Nah, jadi ajar mereka untuk mencintai para ulama, orang-orang saleh, takzim, ya, takzim kepada mereka. Karena apa? Orang-orang saleh itu adalah pewaris para nabi. Baik kita tidak diambil keberkahan. Yang kedua, kalau kita jauh dari ulama, au yusallitullahu taala sultanan zaliman,
otomatis kita akan dipilihkan oleh Allah pemimpin yang zalim. Ndik temele pemimpin ta zalim, ya. Ndik temele pemimpin ta dengan zalim, menyakiti rakyatnya ndik tahu. Makanya kalau kita ndak mau seperti itu, silahkan kita cintai para ulama, hadiri majelis-majelis ta'lim. Mulai aja Masya Allah, luwe majelis-majelis ta'lim, majelis belajar memang agak jarangan. Kenapa? Itu pengaruh tadi. Luwean dengan ya ngaji lek balik dengan HP. Bagus anda mentengaji dengan HP ini bagus karena banyak juga pengajian-pengajian di situ. Tapi paling bagus ini datang kita ngaji, hadiri majelis taklim, kita lihat orang yang ngaji, ulama itu. Karena kita memandang wajah ulama itu ibadah. Banyak nilainya kita hadir di majelis itu. Ya, di situ kita bisa mendapatkan keberkahan. Di situ kita bisa langsung menerima ilmu dari guru kita daripada kita belajar dari media sosial. Nah, kalau kita tidak ingin para jamaah mendapatkan seorang pemimpin yang zalim, mari kita cintai ulama. Dan yang terakhir kata Rasulullah, kalau orang jauh dari ulama, apa katanya? Wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, yang kita khawatirkan orang-orang yang jauh dari ulama, mereka meninggalkan dunia dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Keluar dari dunia tidak membawa iman, na'udzubillah. Jadi itu penyebabnya. Maka berhati-hatilah, ya. Berhati-hati kita dengan orang-orang saleh. Mari kita didik, mari kita bimbing anak-anak kita untuk mencintai mereka, menghormati mereka, karena mereka adalah pewarisnya para nabi, ya. Itu yang mengajar kita, membimbing kita. Sudah sepantasnya kita berterima kasih kepada guru-guru kita. Ya, orang yang Sayyidina Ali mengatakan, saya siap menjadi budak, ya, saya siap menjadi budak, saya siap dijual, ya, oleh orang yang sudah mengajarkan saya satu huruf tentang ilmu. Coba itu, saking beliau menghormati guru yang telah mengajarkannya. Ya, apalagi kalau kita menghina, yaitu na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi kepada anak-anak kita, ya. Oleh karena itu, mari mulai dari sekarang kita yang punya anak, kita bimbing mereka, kita ajar mereka, kita ceritakan yang baik-baik, deh, ceritakan sebagus-bagus, kita perhatikan mereka, perhatian ya pada ini balik, mudah pada kumpul balik perhatian ya. Nda pisan alurang itu yang menyebabkan mereka nanti akan mencari dunia yang lain. Kenapa anak-anak dia bertahlil balik banu wayah tendek noah lawan tengerau. Akhirnya apa? Petana dunia yang lain, dunia yang tidak baik, ya, dan yang akan rugi adalah kita sebagai orang tuanya. Ya, mari kita pergunakan apa adanya media sosial ini ya dengan baik. Kali lagi sesuai dengan tema kita di sini, karena ini HP ini kita yang mengendalikan kita ngendaliannya. Jadi kalau dia bagus kita pergunakan, maka dia akan menjadi bagus. Lalu menebak kejahatan yang kita pergunakan, maka juga itu akan menimbulkan ya kebencian di antara kita umat Islam, umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai bentuk kecintaan kita juga kepada baginda Rasulullah, para jamaah ya, supaya berkah desa kita, berkah tempat kita pada luwe-luwe berselawat, pada rajin-rajin selawat. Kata Rasulullah, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Si manusia yang paling utama nanti pada hari kiamat, yang dekat dengan saya, kata Rasulullah, mereka yang paling banyak berselawat kepada saya. Jadi luwe berselawat itu sebagai bentuk kecintaan kita juga ke Rasulullah. Ya, orang yang berselawat kepada Rasulullah maka akan dibalas oleh Allah dengan selawat 10 kali. Makanya mari kita isi ya waktu-waktu kosong kita untuk kita perbanyak selawat
kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari kita berselawat bareng ya. Bareng-bareng kita berselawat, agenda tengantok ya, agenda tengantok, agenda semangat malik, agenda hilang takut singone gempa ini ya, semangat kita hidup hingga kita pulang nanti kita bersemangat untuk ibadah, untuk mengikuti ajaran-ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sama-sama berselawat, baca selawat Badar ya. Hafal semua. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Selawat timbul qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdali wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Iya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan bisa kita amalkan bersama ya. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu merindukan beliau, yang selalu menghidupkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan ya anak-anak kita, cucu-cucu kita juga
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terus mencontoh ya, menjadi generasi-generasi yang memiliki akhlakul karimah. Mereka cinta kepada para ulama, mereka cinta kepada orang-orang saleh, hingga keberkahan dalam hidup kita, hingga diberikan kemudahan di dalam hidup kita. Mudah-mudahan sekali lagi kalau ada yang salah yang sampaikan, yang minta maaf. Demikian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada bapak saudara tamu undangan, sebelum acara terakhir doa, ada penyerahan santunan yang diwakili oleh anak-anak kami. Yang pertama M. Luki Isani, yang kedua M. Zaidul Akbar, dan yang ketiga Kamila Ramadhani. Pada yang diberikan santunan untuk ke dekat podium. Selanjutnya kami minta kesediaan dari Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Ma'arif Rinco, Bapak Rifki Sodik SAG, beserta Ustadz Zikrillah Kiha untuk mendampingi Bapak Tuan Guru, terus selanjutnya Bapak Ustadz Abdurrahim, terus Ustadz Hairul Azmi beserta Bapak Haji Lukman Taufik MPD. Kepada yang sudah disebutkan namanya tadi, disilakan. Ditambah Kepala Lingkungan Rinco. Untuk sisanya nanti untuk anak-anak kami akan dikirimkan oleh panitia ke rumah masing-masing. Mohon izin untuk berfoto bersama. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya, pembacaan doa, dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Abdurrahim Kiha MPD. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama tutup acara kita dengan sama-sama membaca doa pusaka. Namun terlebih dahulu mari kita bacakan Fatihah. Pertama untuk jamaah kita yang sudah berinfak pada hari ini. Mudah-mudahan segala niat hajatnya dikabulkan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Kemudian mari kita bacakan Al-Fatihah juga untuk para jamaah kita yang sudah ikut dalam program santunan untuk anak-anak yatim kita. Mudah-mudahan menjadi keberkahan di dalam hidupnya, niat dan hajatnya diterima oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir mari kita bacakan Al-Fatihah untuk orang-orang tua kita, tokoh-tokoh agama kita, tokoh-tokoh masyarakat kita, pelingsir-pelingsir kita yang sudah meninggal dunia, sudah berjasa di dalam pembangunan masjid kita, pembangunan masyarakat kita. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT, mendapatkan ganjaran simpel oleh Allah SWT.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qudri unsa wal zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqahum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun وآكر بالرضا منك العيون واهدي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المانون واغفر استر أنت أخرى من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرني ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشر عنهم بالعشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرني ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشر عنهم بالعشايا والبكر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرني ونهضة الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشر عنهم بالعشايا والبكر. وصلاة الله تغسى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب به للناس شفاء وعلى القراء سرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سبحت فيها الحصى ليس بماء هامر على معاصي وعلى ذريتي وباطني وظاهر أمررت كفا سبحت بها الحصى والرواح ليس بماء هامر على معاصي وعلى ذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت وأرواد ليس بماء هامر على معاصي وعلى ذريتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر يا لما داهم يا غياث المستغيثين ويا مالي الحكم إذا ما كما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نفس الأمر علينا سرعة
إن هذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما رب الكرما وصلاة الله تغسى المصطفى من وعلى الآل وصحبه عندما لما البرق ومزن غرما صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفيه بنا اللهم شفيه بنا اللهم شفيه بنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penutup. Untuk lebih barokahnya acara kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak saudara tamu undangan yang sudah menghadiri undangan kami pada siang hari ini. Terus selanjutnya yang terakhir pengendeng le para ibu-ibu siwah pada juang kita dulang nang masjid karena sudah selesai acara. Jadi bawa na bait narena logo tengendeng perhatian oleh para ibu-ibu agana perhatian menilai julu nek manenda sila julu untuk anuna dene manule julu sini naman nun ya dene man sugu julu